Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafal gummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihis syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta fatsbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, mari kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai ini dalam melaksanakan fardu sholat Jumat. Dan ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar di tengah kita masih dilanda pandemi COVID-19. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah dan kekuatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian salat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada beliau, senantiasa pula kita meneladani akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak insyaallah kita dikelompokkan kepada umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai rukun khutbah, khatib mengingatkan diri khatib dan kita yang berhadir pada kesempatan ini, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian bahwa kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah. Takwa juga kita berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah walaupun kita dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama-sama. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Umat Islam senantiasa dari dulu senantiasa mendapatkan ujian dan cobaan, dan kita tentu sebagai umat yang mayoritas kita berusaha untuk menjadi pemenang. Terkadang kemenangan itu diraih oleh jumlah yang sedikit, bukan jumlah yang mayoritas. Seperti yang terjadi dalam perang Badar. Pada saat perang Badar, jumlah kaum muslimin itu sedikit. Dia bukan mayoritas, dia hanya minoritas. Tetapi karena ruh dan spirit semangat yang ada dalam hati sanubari kaum muslimin, pada waktu itu perang Badar berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak jumlah yang sedikit justru bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Jika kita lihat keadaan kita sekarang pada saat ini, kita jumlahnya mayoritas, jumlahnya paling banyak. Bahkan kita Indonesia sebagai muslim yang terbanyak, negara muslim yang terbanyak di dunia. Tetapi apakah kita sudah memperoleh kemenangan? Kita lihat di bidang ekonomi, memang kita jumlahnya mayoritas, tetapi dari segi peran dan karya kita ini adalah minoritas. Oleh sebab itu, mari kita tadabburi ayat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat ke-43.
45, 46 dan 47. Allah memberikan kita arahan bagaimana kita bisa menjadi pemenang dalam setiap perjuangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafsala wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu kallazina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang unsur-unsur apa yang mesti kita pegang, yang mesti kita jalani untuk meraih kemenangan. Pertama, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang beriman, jika engkau berhadapan dengan suatu kelompok dalam suatu perjuangan, fathbutu, teguh pendirianlah. Atau bahasa agamanya disebut dengan istiqomahlah. Istiqomah atau teguh pendirian, baik itu ketika kita ditekan, kita diserang, kita diintimidasi, kita tetap teguh pendirian. Ataupun kita dibujuk dengan rayuan, diiming-imingi oleh sesuatu yang melenakan kita, yang membuat kita tergiur, kita tetap istiqomah. Kita tetap berpegang teguh dengan pendirian. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau berjuang bersusah payah di periode Makkah, ketika umat Islam dalam keadaan tertekan, diintimidasi, Rasulullah diintimidasi, bahkan diintip dan dicari-cari kesalahannya, Rasulullah tetap teguh pendirian. Bahkan diiming-imingi atau dibujuk dengan harta, kekuasaan, jabatan, bahkan wanita pun Rasulullah tetap teguh pendirian. Sampai kaum kafir Quraisy meminta kepada Abu Thalib pamannya untuk merayu atau membujuk Rasulullah SAW. Wahai Abu Thalib, katakan kepada ponakanmu itu, jika yang diinginkannya harta, kami akan berikan harta yang banyak kepada Muhammad. Jika dia inginkan kekuasaan, kami akan angkat dia sebagai pemimpin di kalangan Arab ini. Jika dia inginkan wanita, kami akan carikan wanita yang paling cantik untuk kami nikahkan kepadanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya ammi, kul lahum, wahai pamanku, katakan padanya, lau wada'us samsa fi yamini, jika mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, an atruka hadzal agar aku bisa meninggalkan urusan dakwah Islam ini, wallahi ma taraktu, demi Allah aku tidak akan tinggalkan sampai aku memperoleh kemenangan atau aku binasa dalam dakwah itu. Ini Rasulullah SAW memberikan pedoman acuan kepada kita untuk istiqomah, untuk teguh pendirian. Apa yang kita lihat pada saat ini? Kita awalnya menjadi orang yang idealis, penuh dengan pendirian yang kuat, tetapi begitu diiming-imingi atau dirayu, maka kita pun tergelincir. Kita tinggalkan idealisme kita di belakang dan kita ambil keuntungan duniawi itu. Mungkin orang bisa ketika ditekan, ditantang, dia bisa melawan, tetapi ada orang yang dibujuk, dirayu dengan harta, jabatan, dan kekuasaan, niscaya jarang orang yang bisa melewati ujian atau bujukan rayuan tersebut. Yang kedua, wazkurullaha katsira, dan berzikirlah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita berzikir, kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Di dalam masjid kita katakan Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, dan seterusnya. Tetapi ketika kita masuk ke dunia luar, yang tadinya Allah yang maha besar, kita malah menjadikan dagangan kita yang besar, jabatan kita yang besar. Kalau dalam urusan politik, politik yang besar, kita kerdilkan Allah. Hendaknya untuk memperoleh kemenangan itu, kita senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Zikir ini menandakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa dekat kepada Allah. Beruntung kita umat Islam, agama yang mewajibkan umatnya 5 kali sholat minimal, sholat wajib, sholat fardu 5 kali sehari semalam. Coba kalau bayangkan kalau misalnya kita beribadah cuma 1 minggu sekali dalam 1 minggu atau sekali dalam sebulan, tentu kita akan lupa dengan Allah. Kemudian yang ketiga, wa atiullaha wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dalam perjuangan dakwah, dalam perjuangan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya senantiasa kita mentaati Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Niscaya apa yang menjadi perintah dan larangan itu merupakan suatu maslahat bagi kita. Tidak ada Allah itu menyuruh kita, memerintahkan kepada kita suatu urusan selain itu merupakan manfaat dan kemaslahatan bagi kita. Kadang-kadang kita mengambil saja apa yang menguntungkan kita, kita patuh kepada Allah dan Rasul. Yang tidak menguntungkan, kita cari berbagai macam dalih untuk meninggalkannya sehingga kita melegalkan apa yang kita lakukan tersebut. Kemudian yang keempat, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Janganlah kamu berbantah-bantah. Fatafshalu, maka kamu akan gagal total. Tafshalu ini, fashala ini berbeda dengan rosib. Kalau rosib itu tidak naik kelas. Tapi kalau fatafshalu, mafsul, maka dia akan drop out. Kalau di tingkat di universitas seperti itu. Fatafshalu, maka kamu akan gagal total jika kamu berbantah-bantah. Watazhaba rihukum, dan semangatmu akan hilang. Kita selama ini senantiasa seakan-akan perdebatan, berbantah-bantah itu suatu hal yang menyenangkan. Biar dibilang hebat, biar dibilang pintar, sehingga kita cenderung untuk senantiasa berbantah-bantah. Egoisme kita masih kita tinggikan. Betapa banyak di antara kita masih senang dalam berdebat, seakan-akan dialah yang benar, padahal bisa saja dia salah. Kalau kita lihat riwayat imam yang 4, Imam Syafi'i mengatakan, iza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Jika hadis itu benar, sahih, maka itulah mazhabku. Imam yang lain mengatakan, ra'yi shawab yahtamilul khata wa ra'yukal khata yahtamilus shawab. Pendapatku benar tapi bisa jadi salah. Pendapatmu salah tapi bisa jadi benar. Artinya apa? Dengan berbantah-bantah kita berpecah belah, maka fatafshalu, maka kamu akan gagal. Ada 10 hal, 7 kita sama sependapat, 3 kita berbeda. Di 3 itu kita fokuskan pikiran kita, energi kita. Niscaya yang 7 itu tidak akan kita laksanakan. Kita habiskan waktu, pikiran, energi untuk yang berbeda itu, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga kemenangan itu akan jauh kepada kita. Makanya ta'alau nata'awan fi mattafaqna wa na'taziru fi makhtalafna. Mari sama-sama kita bergandengan tangan dalam hal yang kita sepakati, dan kita berlapang dada dalam hal yang tidak kita sepakati. Niscaya kalau kita fokus dengan yang kita sepakati, insya Allah yang tidak kita sepakati itu akan hilang sirna. Yang ada adalah persaudaraan, persatuan antara kaum muslimin. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang berikutnya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah,
sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dakwah ini tidak langsung jadi. Hasilnya tidak akan mungkin langsung kita dapatkan. Ibarat seorang petani menanam sebuah pohon. Dia mengharapkan hasilnya dengan cepat, niscaya dia akan gagal. Tetapi jika dia bersabar, dia habiskan, dia curahkan energinya, bagaimana pohon itu bisa tetap tumbuh dengan baik, insya Allah dia akan mendapatkan hasilnya. Begitu juga dengan perjuangan kita sehari-hari, perjuangan dakwah. Apa yang kita buat belum tentu kita nikmati hasilnya sekarang. Bisa jadi hasilnya baru kita nikmati 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tetapi pada saat itu kita butuh kesabaran. Sabar dalam berjuang, sabar dalam beribadah, sehingga Allah akan memberikan kemenangan itu dengan sukacita, dengan penuh rasa bahagia. Yang terakhir, unsur-unsur untuk bisa meraih kemenangan itu adalah wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Jangan engkau menjadi seperti seorang yang keluar dari rumahnya dengan rasa angkuh, sombong. Jadi unsur yang keenam ini hendaknya kita ikhlas dalam berjuang. Tidak seperti yang diceritakan Allah dalam ayat ini. Ini merupakan kisah tentang perang Badar ketika kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa mereka mengalami kekalahan di Badar, maka ada yang mengusulkan jangan kita keluar dari rumah kita diam dulu. Tetapi orang-orang kafir, para pemimpinnya mengatakan bahwa kita akan terus berjuang. Likai ta'lamal Arab man nahnu, supaya bangsa Arab ini tahu siapa kita, dengan angkuh. Wari'an nas, supaya dipuji orang. Artinya apa? Dalam perjuangan untuk meraih kemenangan itu kita haruslah ikhlas. Kita harus berjuang, bergerak tanpa ada kepentingan dan tendensi apapun, baik itu harta, jabatan, hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita serahkan perjuangan itu hanya kepada Allah. Niscaya kita akan mendapatkan ketenangan. Ketika dia gagal, kita tidak khawatir karena itulah kehendak Allah. Ketika kita menang, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu, 6 unsur ini. Yang pertama, teguh pendirian. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang ketiga, patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Keempat, tidak berbantah-bantah. Kemudian yang kelima, sabar. Dan yang keenam, ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan unsur-unsur kemenangan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini merupakan perintah atau risalah Allah di dalam Al-Quran, dan tentu ini merupakan suatu yang baik bagi kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'duh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minas syaitonir rajim, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Masyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini tidak termasuk kepada hamba Allah yang merugi, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Asr tersebut.
kita pada hari ini, pada kesempatan ini, dengan perasaan penuh keimanan, kita hadir bersama-sama di masjid ini. Kemudian kita juga sedang beramal soleh. Kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, mendengarkan tausiah khutbah Jumat. Kemudian kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Itu merupakan amal soleh. Dan kita juga dalam keadaan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.